bagaimana faktor kelalaian daripada pihak manajemen. Termasuk juga Permenaker nomor 15 tahun 2008 tentang penanggulangan kebakaran. Ada petugas K3 apa mencukupi early warning system, pelatihan rutin kebakaran, sehingga arah tersebut, sehingga ini adalah langkah awal kami untuk membuat terang peristiwa kebakaran kemarin, dan kami masih terus melakukan pemeriksaan intensif apabila ada pihak-pihak lain yang memiliki kontribusi, ya, kontribusi kelalaiannya kemudian sampai mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Tentunya kami akan mendalami dan juga menerapkan sanksi hukum. Termasuk petugas yang menjaga langsung area gudang baterai? Ya, saat ini dari semua karyawan kami periksa, memang umumnya mereka tidak paham, ya, walaupun cuma dijelaskan singkat, tapi tidak ada yang tertulis dan tidak paham bagaimana mengelola barang baterai tersebut. Di ruangan itu bercampur, ada baterai rusak, ada baterai, ya, dan sebagainya. Itu semua jadi satu semuanya. Sehingga menurut kami ini adalah kesalahan sistemik daripada manajemen. Silakan yang lainnya. Pak Kapolres, izin saya Najwa dari Kumparan. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama terkait denah gedung itu sendiri, mungkin dari pihak Polres Jakpus bisa menggambarkan Pak detail denah atau mungkin blueprint gitu, kayak lantai 1 apa, lantai 2 apa, dan seterusnya sampai ke atas itu. Pertama kan tadi ya tidak ada pintu gerbang itu apa. Lalu yang kedua, selain denah gedung mungkin Pak ini diselidiki juga nggak? Maksudnya kayak itu kan mereka punya IMB dan SLF gitu Pak, maksudnya alasan kenapa bisa itu terbit gitu Pak IMB dan SLF-nya, padahal mereka maksudnya nggak memaknai itu secara gedung. Lalu yang ketiga mungkin berarti saat kejadian itu karyawan kan banyak yang melambatkan diri ke atas gedung ya Pak. Itu sebenarnya apa sih Pak di balik itu, atau memang tidak ada alarm kebakaran sama sekali yang Baik, nanti terkait dengan skema gedung jauh lebih kasar verse, ya. Tetapi terkait dengan perizinan IMB, ya, kemudian SRF, tentu kami terus berkomunikasi dengan Dinas Cipta Karya. Kami sudah memeriksa Cipta Karya dan melihat kelaikannya. Tentu nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Terutama kami berharap agar kejadian ini kejadian serupa tidak terjadi ulang, gitu ya. Dengan lantai 6 lantai, kemudian dengan sarana keselamatan yang minim, dan hasil olah TKP kami memang tidak ada early systemnya. Seandainya ada early system ketika di bawah itu mungkin terbakar, mungkin lantai 2, 3, 4 mungkin bisa dengan segera bisa menyelamatkan diri. Tetapi ini tidak ada, ya, sehingga memang korban jatuh begitu besar. Silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih. Jadi untuk blueprint atau denahnya sampai saat ini kami belum ada, tapi di lantai 1 itu kan sekarang sudah habis terbakar ya, jadi tidak ada bentuknya. Namun berdasarkan keterangan saksi bahwa di lantai 1 itu ada 4 ruangan tersekat yang menjadi inventorinya, jadi terpisah-pisah ruangannya dipisah. Nah, kemudian benar kalau memang dari lantai 1 sampai dengan lantai 6 itu semuanya tertutup oleh kaca aslinya ya. Ulangi, dari lantai 2 sampai dengan lantai 6. Karena lantai 1 itu ada bukaannya, tapi lantai 2 sampai dengan lantai 6 itu tertutup oleh kaca. Itu juga yang menjadi perkiraan kami bahwa dari 22 korban, selain banyak yang di jalur evakuasi ditemukannya, juga ada banyak yang di pinggiran kaca, karena mungkin mencoba untuk membuka kaca, tapi dengan kaca yang ada di lokasi itu tidak mudah pecah oleh tangan atau tanpa alat khusus, sehingga tidak ada jalur evakuasi dan juga tidak ada pemecah kaca. Indikasinya tidak ada pemecah kaca karena tidak berhasil orang memecahkan kacanya untuk mengambil udara atau oksigennya. Saya kira itu untuk masalah denah. Kemudian apalagi Pak? Alarm kebakaran juga berdasarkan keterangan saksi tidak ada. Jadi itu yang tahu kebakaran karena ketika sudah terbakar di bawah, ada yang lari ke atas sambil memberitahu bahwa ada kebakaran lantai 2, terus kemudian dia sempat membawa salah satu apar ini ke bawah. Nah, jadi itu yang menjadi alarmnya. Maksudnya alarmnya itu disampaikannya melalui mulut ya, manual. Jadi tidak ada alarm dari sistemnya sendiri. Saya kira itu. Oke, lanjut. Silakan. Ya, Mas.
saya Hari dari Bisnis.com. Mau bertanya Pak, ini ada isu viral di media sosial terkait kebakaran ini disangkut-pautkan dengan misalnya di Sumatera Pak. Nah itu sebenarnya ada tanggapan nggak sih Pak dari Pak Kapolres itu? Soalnya ada kita ketua gitu. Selanjutnya soal manajemen perusahaan ini, apakah pembahasan tanggung jawab ini akan dilimpahkan ke Dirut atau ada pihak lain yang berkaitan dengan ini? Ya, baik. Jadi terkait dengan isu-isu viral ya, saya juga menerima berbagai isu viral terkait dikaitkan dengan bencana alam, dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mapping. Ya. Karena memang kan drone ini kan untuk mapping, gitu ya. Nah tentunya alat ini digunakan memang adalah untuk agriculture, ya, untuk mapping area perkebunan, bahkan juga untuk kegiatan-kegiatan pertanian, gitu ya. Tetapi kami memang fokus ya pada penyebab kebakaran yang menyebabkan meninggal dunianya jumlah yang cukup ya fantastis yang banyak ya, sehingga terkait dengan isu-isu bencana dan itu tentunya menjadi konsumsi publik ya. Tapi kami pastikan bahwa kami menyidik adalah berdasarkan adanya korban jiwa dan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan. Kalau terkait dengan hubungannya dengan ini tentunya nanti bila memang ada pun pasti penyidik daripada yang sedang melaksanakan kegiatan penyidikan bencana alam di Sumatera tentunya juga akan berkoordinasi dengan kami. Sampai sejauh ini tidak ada ya permintaan dan sebagainya dari tim penyidik bencana alam di Sumatera. Lanjut yang lain, silakan. Kalau terkait dengan yang tersangka lainnya, sekali lagi ini adalah pintu awal kami. Tersangka tentunya bisa saja ya apabila kami mengkaji berbagai fakta-fakta lainnya, tentunya tersangka mungkin saja bisa bertambah. Oke, cukup ya rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Ancaman terkait dengan ancaman hukuman ya untuk pasal 359 itu ancaman hukumannya 5 tahun penjara ya, 5 tahun penjara. Jadi dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan atau karena kelalaian menyebabkan kebakaran dan atau karena kealpaan menyebabkan orang lain meninggal, bila terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 diancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Bila terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 188 diancam pidana seumur hidup atau maksimal 5 tahun. Dan bila terbukti karena kealpaannya menyebabkan orang yang meninggal sebagaimana pasal 359 maka dipidana penjara paling lama 5 tahun. Oke, Mbak, silakan Mbak. Googling itu induk perusahaannya dari Jepang seperti itu. Jadi dan kenapa ya karena ada kaitannya dengan kondisi kakak yang seperti itu kurang layak dan tidak ada mekanisme yang sama. Terima kasih. Baik, sesuai dengan akte perusahaan yang kami baca, yang kami dokumen yang kami miliki, ya bahwa memang perusahaan Teradon Indonesia ini sebagai dirut utamanya adalah MWW ini. Kami berpatokan pada itu. Adapun nanti kalau memang dalam penyelidikan kami perkembangan berikutnya ada fakta-fakta lain, dan tentu saja arah penyidikan juga bisa berkembang, gitu, Pak ya. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis yang terbakar kepada ini Pak? Jenis yang terbakar
Ayo Pak, ayo.